Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Wildan Bisri Habibi, mahasiswa PPG PAI Batch 4 tahun 2025. Studi LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25010114678. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Kauman 2 Malang, kelas 3 dengan materi sholat berjamaah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Kedua kelas silakan maju ke depan. Persiapan berdoa dimulai. Baca surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Bagaimana kebaca hari ini? Masih suka ya? Ada yang tidak? Tidak ada. Masih semua berarti ya? Alhamdulillah. Hari ini sebelum kita masuk materi kita nyanyi lagu nasional bersama-sama dulu ya. Ayo semua berdiri. Tangannya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, hitungan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Aku proklamasi setia untukmu. Pancasila dasar negara. Kita tepuk dan tidur ya. Sudah tahu belum? Ya. Hitungan 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Kemarin kita materi apa? Terakhir bahas sholat berjamaah. Ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Sholat? Coba maju ke depan. Ayo maju. Sholat berjamaah itu apa? Sholat yang
tujuan pembelajaran kali ini. Ya, yang pertama, anak-anak mampu membaca dan menghafal hadis tentang sholat berjamaah. Bisa ya? Yang kedua, memahami pesan hadis sholat berjamaah. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan sholat berjamaah dengan benar. Ya, itu yang kita harapkan di pertemuan hari ini. Coba anak-anak lihat, ini gambar apa? Sholat berjamaah. Ya, di depan ini jadi apa? Makmum. Ya, dan ini juga apa? Sholat berjamaah. Ya, seperti tadi yang disampaikan, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kalian sholat dua orang itu sudah cukup sholat berjamaah. Ya, jadi kalau sholat usahakan sholat berjamaah, nggak boleh sendiri. Paham ya? Ya. Contohnya sholat berjamaah tadi, apa tadi? Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau sholat sunnah ada yang sholat berjamaah. Yang sebentar lagi kita masuki bulan puasa itu. Yang bulan puasa itu sholat apa biasanya? Sholat tarawih yang dilakukan pada malam hari, itu sholat yang dilakukan secara berjamaah. Selanjutnya, Pak Indra akan tampilkan video tentang sholat berjamaah. Bisa anak-anak lihat ya? Video. Akan diamati. Sallallahu alaihi wasallam yang utama atau hukum Islam dan ibadah pertama yang diperlukan dan keperluan amal manusia. Agar sholat dapat diterima secara efektif, mengucapkan Muhammad sholat tujuan kesehatan dan ibadah sholat, maka sholat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam dan ketentuan untuk tujuan tersebutlah pelajaran ini dipersiapkan oleh Majelis Taklim dan Tajwid Pimpinan Wilayah Kabupaten. Ya, ini untuk video sholat berjamaah, tata caranya sholat berjamaah. Jadi anak-anak sudah tahu ya tata cara sholat berjamaah. Sholatnya sama seperti sholat biasa, cuma dilakukan secara bersama-sama. Kemudian sholat oleh bersama-sama dan dipimpin oleh seorang imam. Contohnya sholat di masjid bersama keluarga dan teman. Contohnya di sekolah sholat duhur berjamaah biasanya kalian lakukan di setiap hari Senin ya. Kemudian keutamaan apa saja? Coba Alfred dibaca. Ini keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah 1. Pahala 27 derajat terlindungi. Ya. 2. Membuka kebersamaan. 3. Membiasakan disiplin waktu. 4. Menjaga masjid. 5. Menumbuhkan iman dan takwa. Oke, coba Fatir itu dibaca. Ini dibaca. Keutamaan sholat berjamaah. Ya, itu keutamaan sholat berjamaah ada berapa? Ada 5. Ya, kemudian hadis sholat berjamaah. Ya, kaidah bimbing. Kemudian kalian ikuti, paham ya? Baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sholatul jamaati. Sholatul jamaati. Afdalu. Afdalu. Sholatul fardhi. Sholatul fardhi. Bisab'in. Bisab'in. Wa isrina. Wa isrina. Darajah. Darajah. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari.
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Katakan, coba sebutkan namanya dulu. Namanya siapa? Yang ditanyakan apa? Pertanyaannya, bagaimana caranya sholat berjamaah di rumah? Ada yang tahu? Caranya gimana? Caranya sama. Kita bisa sholat sama orang tua. Kalau punya adik, sholat berjamaah sama adik atau kakak, ya bisa dilakukan dengan 2 orang. 1 orang jadi imam, 1 orang jadi makmum. Paham? Karena ada yang lagi. Namanya siapa? Laura. Yang ditanyakan apa? Ya. Yang ditanyakan Laura, bagaimana kalau kita tidak sholat berjamaah, tapi kita sholat sendirian, boleh apa enggak? Boleh. Ya, sholatnya tetap sah, tetapi kalian tidak dapat pahala tadi berapa di sini? 27 derajat ya. Memang kalian bisa sholat berjamaah, kenapa kok nggak sholat berjamaah? Itu ya. Jadi usahakan di rumah sholat berjamaah. Ini di sini panjang ada sedikit lagu biar lebih semangat belajarnya. Lagunya tentang sholat berjamaah. Silakan diikuti bersama-sama sambil tepuk tangan, bisa ya? Ayo bersama. Ayo. Sedikit game biar lebih sekali lagi. Tadi kan kita sudah materi sudah, kemudian apa? Video sudah, kemudian apa lagi? Bernyanyi sudah. Sekarang kita MC dulu lebih fresh ya. Ada game di sini. Ya kan? Yang mau coba siapa? Angkat tangan. Ayo, yang mau? Ayo, Anda, ayo maju. Angkat ya. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Yang mana? Coba ditunjuk, yang mana? Ayo, hasilnya cepat 15 detik. Ini. Ya, ayo, yang mana? Ini, kemudian. Betul, ganti. Ayo coba. Marvel. Ayo cepat Marvel. Yang mana? Yang ini. Ya, selanjutnya. Jangan ditutupi, pinggir, agak pinggir. Yang mana? Tinggal 13 detik. Baik, jadi coba. Ayo bisa. Ya, anak-anak. Untuk selanjutnya akan Pak Iwan bagi 4 kelompok ya. Kelompok pertama kelompok 1, ini Pak Iwan jadi kelompok 1. Kelompok 2
Kelompok 3, kelompok 4, paham? Coba kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ya. Tekan pelajaran bagi NKPD, silakan dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Siapkan pensil dan penghapusnya. Coba. Baik, saya jelaskan. Di sini ada 3 soal yang harus diselesaikan bersama kelompoknya. Yang pertama, ada tata cara sholat dan syarat sholat. Silakan ditentukan syarat sah sholat apa saja. Kemudian rukun sholat. Setelah itu, lembaga 2, tuliskan pengalamanmu tentang sholat berjamaah di rumah. Bersama kelompokmu bagaimana? Di masjid atau di masjid, di musola atau di pas di sekolah juga boleh ya. Dia ini yang terakhir, tulis hikmahnya kalian sholat berjamaah. Kemudian dan tulis 5 kata bagaimana cara sholat bisa khusyuk. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Semua kelompok sudah dapat ya? Baik, kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. 1, 2, 3. Sudah selesai untuk diskusinya, Nara? Sudah. Nomor 2. Sudah. Akan kita panggil masing-masing kelompok maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok lain silakan menanggapi hasil diskusi dari temannya. Paham ya? Kelompok 1 silakan maju. Kami dari kelompok 1 menunjukkan hasil soal dari guru kami. Menurut pendapatmu, mengapa sholat berjamaah sangat dianjurkan oleh Rasulullah? Kita sholat berjamaah akan mendapat pahala dan sholat dengan baik, dan tidak bercanda saat sholat akan dapat pahala dan kesejahteraan dan lain-lainnya. Sebutkan
antara orang yang menjaga sholatnya dan yang melalaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga sholat masuk surga, mendapat pahala, diingat Allah, dilindungi Allah. Melalaikan sholat masuk neraka jahanam, mendapat dosa, main HP. Syarat sesuai namun sholat satu memiliki wudhu, dua Islam, tiga lanjut pendidikan, empat dari haji, empat tidak makan saat wudhu, lima tidak rame, satu niat, dua latihan, tiga soalin, empat duduk, lima tidak. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Angkat tangan. Coba. Apa itu sholat berjamaah? Kayak ditanyakan apa hikmah sholat berjamaah? Ayo. Bisa dari sholat berjamaah. Hikmah dari sholat berjamaah dalam menunjukkan persaudaraan, dua mempersatukan, tiga tidak memandang. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali ke tempatnya. Untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri semangat kelompok 4. Ayo. Kami tidak akan mengerjakan, sedangkan saya kerjakan. Lengkapilah tabel berikut, sedangkan sesuai tabel tanda tersebut. Syarat sholat Islam. Nomor 1 Islam, nomor 2 hari, nomor 3 sudah waktu sholat, nomor 4 sebelum sholat, salah satu dari apa yang saya rasakan ketika melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tidak berbicara saat sholat, tidak melihat kanan kiri saat sholat, tidak sambil saat sholat. Hakikat dan kedudukan sholat berjamaah. Kita beri close untuk kelompok 4. Ya. Tadi kita sudah maju setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4, ada yang mau ditanyakan atau tidak? No. Tidak. Sudah paham? Baik, itu pengen tanya lagi. Kemarin tadi sholat berjamaah kemarin apa? Sholat yang dilakukan dua orang atau lebih. sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Terus dia rukun sholat apa saja? Yang kalian ketahui? Terus membaca surat
Semua masing-masing sudah dapat LKPD ya? Baik, saya jelaskan sebelum mengerjakan. Satu anak dapat satu lembar LKPD. Di sini ada gambar, ya. Ada gambar apa di sini? Anak sholat. Coba saya kasih contoh. Yang pertama apa? Gambarnya. Kemudian ini apa? Takbiratul ihram. Nah, nomor 3 silakan kalian lanjutkan gerakannya ini apa? Kalian tulis di bawahnya, ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelas di atas. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, baik, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan dimulai. Bisa dikumpulkan ke depan dari satu-satu. Ayo dari nomor 1 tadi. Gantian. Dilanjutkan nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Sudah semua ya? Biar kita gak tegang, ayo kita refleksi lagi. Mau berdiri? Ayo, tepuk semangat. Kesimpulan bisa saya sampaikan. Yang pertama, sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. 1 orang jadi imam, 1 orang jadi makmum. Kemudian, ketika ada sholat berjamaah, kalau sholat berjamaah itu harus datang lebih awal ya. Gabung, imam harus datang lebih awal, biar sholatnya tidak ketinggalan. Kedua, berwudu. Kan ketika pakai pakaian bersih dan rapi, ya, nanti pada saya ingatkan, ketika sholat duhur harus ganti, tidak boleh pakai baju olahraga. Kenapa? Bajunya kotor, banyak keringat, masa baju keringat buat sholat? Ya, sholatnya kayak sholat, tapi adabnya kepada Allah tidak sopan. Ya, pakai baju kotor buat sholat. Ibaratnya anak-anak mau ke rumah presiden, kalian pakai baju sopan camping, diizinkan masuk atau enggak? Enggak, pasti diusir ya. Pada kesimpulannya, yang pertama, sholat berjamaah adalah ibadah yang bersama dipimpin oleh imam. Pahalanya 27 kali lebih besar dari sholat sendirian. Mengajarkan disiplin, kebersamaan dan kekhusyukan, harus dilakukan tertib dan mengikuti imam. Itu kesimpulan yang dapat kita berikan.
Untuk tindak lanjutnya di rumah dan harap kalian bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ya, di rumah ada bisa sholat berjamaah dengan orang tua, sama adik, atau punya kakak bisa sama kakak, atau di musola atau di masjid. Ya, setelah itu nanti jangan lupa diisi monitoringnya untuk pada pihak pelaksanaan sholat berjamaah di rumah. Paham? Kalau ada yang ditanyakan, silakan ketua kelas bisa maju ke depan untuk berdoa. Ya. Bis